Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut belajar IPA, yaitu tentang pesawat sederhana ya. Kompetensi dasar kita dalam pelajaran hari ini yaitu tentang menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu menjelaskan berbagai macam tipe pesawat sederhana yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan kaitan dan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu ada 4, yaitu tuas atau pengungkit. Yang pertama akan kita bahas. Yang kedua adalah katrol. Yang ketiga bidang miring. Yang keempat roda berganda ya. Nanti kita akan bahas semua ini ya. Baik. Definisi konsep untuk pesawat sederhana yaitu merupakan pesawat yang dapat memudahkan suatu usaha yang dilakukan. Guna mempermudah dalam melakukan usaha, manusia memanfaatkan alat bantu yang dikenal sebagai pesawat sederhana ya. Jadi pesawat sederhana ini bukan pesawat terbang ya. Pesawat sederhana ini adalah alat untuk membantu kalian dalam misalkan mengeluarkan usaha ataupun gaya. Jadi misalkan mau angkat barang, kalian angkat barang pakai tangan langsung lebih berat. Tetapi ketika menggunakan alat maka akan terasa lebih ringan ya. Jadi ingat, pesawat sederhana adalah alat untuk membantu usaha. Yang pertama kita akan bahas yaitu tuas atau pengungkit. Nah, konsep tuas merupakan pesawat sederhana yang dapat memperbesar gaya angkat yang dilakukan oleh manusia. Tuas terbagi menjadi 3 bagian. Nah ini 1, 2, 3. Apa saja? Pertama, titik tumpu. Titik tumpu adalah bagian yang diberi penumpu. Nah ini adalah titik tumpu. Penumpunya mana? Ini papan ini ya. Titik yang diberi penumpu. Lalu yang kedua, titik beban adalah bagian tempat beban benda berada, yaitu letak beban ataupun posisi beban di mana beban itu berada. Ini beban bisa di sini ya, di kiri, bisa juga di kanan. Lalu yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa ini adalah titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Ini tempat kita memberikan gaya ya. Jadi ketika ada beban di depan kita dan kita ingin mengangkat beban tersebut, maka kita memberikan usaha ataupun gaya ya, yang disebut kuasa. Selanjutnya, jenis-jenis tuas. Di sini tuas itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Pertama, tuas kelas pertama. Pada tuas kelas pertama, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan beban. Contohnya gunting, pembuka kaleng, tang, dan linggis. Nih contohnya. Jadi posisinya berada di titik kuasa dan titik beban ya. Titik tumpunya berada di titik kuasa dan titik beban. Berada di antara beban dan titik kuasa. Itu tuas jenis pertama. Lalu tuas kelas kedua ya. Pada tuas kelas kedua berada pada titik tumpu dan titik kuasa. Contoh, gerobak dorong beroda 1. Ini biasanya di toko material ya. Lalu ada pembuka tutup botol. Lalu ada stapler. Nah, di sini gambarnya di tuas jenis kedua. Jadi titik tumpunya dan titik kuasanya berada pada titik tumpu dan titik kuasa. Tuasnya ya berada pada titik tumpu dan titik kuasa di sini ya. Lalu tuas jenis ketiga. Pada tuas kelas ketiga, titik kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya alat pancing, penjepit roti, siku, dan lengan manusia. Jadi pada kelas ketiga ini adalah titik kuasa ya, titik kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu, berada di antara beban dan titik tumpu. Oke.
Nah, dalam tuas itu, selain rumus utamanya, ada rumus keuntungan mekanisnya juga. Rumus keuntungan mekanis di sini adalah, nah, yang dimaksud keuntungan mekanis adalah perbandingan antara beban dan gaya, atau perbandingan antara kuasa dan lengan beban, ya. Lengan kuasa dibandingkan, ini pembandingnya tanda kuning nih, dengan lengan beban. Jadi rumusnya KM sama dengan LK dibagi LB, di mana LK ini adalah lengan kuasa, LB ini adalah lengan beban. Sedangkan rumusnya, tuas ini adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. W itu apa? Berat beban, Newton. LB ini apa? Meter, lengan beban, ya. Lalu F ini apa? LK. F itu adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, LK itu adalah lengan kuasa. Jadi lengan kuasa sudah pasti dengan gaya. Lengan beban sudah pasti dengan beban. Jangan terbalik, ya. Contoh soal. Sebuah bambu sepanjang 2 meter digunakan sebagai pengungkit untuk memindahkan sebongkah batu seberat 360 Newton. Pada bambu diletakkan penumpu yang berjarak 20 cm dari batu. Besar kuasa minimal yang harus diberikan pada ujung bambu yang lain agar batu terangkat berapa, ya? Berapakah besar kuasa minimalnya? Nah, tadi pertanyaannya, sekarang jawabannya. Yang diketahui tadi, yang kita ketahui adalah berat batunya 360 Newton. Lalu L panjang kayu nih, bukan lengan bebannya ya. L itu adalah panjang kayu, yaitu 2 meter. Lengan bebannya 20 cm. Tadi ingat, lengan beban itu satuannya meter. Maka di sini yang diketahui 20 cm dirubah dulu menjadi meter. Jadi 0,2 meter. Lalu yang ditanyakan adalah F, besar kuasanya. Nah, di sini W-nya sudah ada, LB-nya sudah ada, yang belum ada apa? LK-nya, lengan kuasanya. Karena di sini yang diketahui cuma panjangnya, ya. Panjang kayunya nih di sini. Maka penyelesaiannya kita cari maksudnya, ya. Kita cari lengan kuasanya, ya. LK, lengan kuasa ini adalah L dibagi LB. L ini apa? Panjang kayu, ya, dibagi dengan lengan beban. Jadi lengan kuasa ini adalah panjang kayunya berapa? 2 dikurangi 0,2. 0,2 ini apa? Lengan beban. Maka LK-nya adalah 1,8 meter. Nah, lengan kuasanya ternyata 1,8 meter ya anak-anak ya. Lalu rumusnya, kita masukkan langsung nih rumusnya. Karena tadi sudah ketemu, W-nya sudah ada, LK-nya sudah ada, LB-nya sudah ada. Yang ditanyakan adalah tinggal kuasanya, ya. Kita masukkan angka rumusnya dulu. W dikali LB sama dengan F dikali LK. 360 dikali 0,2, ya. Wah, tadi itu beratnya 360 dikali LB-nya 0,2. Lalu F dikali 1,8. F-nya kan yang kita cari ya di sini. Maka 360 dikali 0,2 hasilnya adalah 72. Sedangkan F dikali 1,8. F-nya pindah ruas ke kiri, 72-nya pindah ruas ke kanan, ya. Jadi F sama dengan 72 dibagi 1,8. Maka hasilnya adalah 40 Newton, ya. Jadi besar kuasa yang diberikan adalah 40 Newton. Ini kalian jangan lupa konsep pindah ruas ya. Ini matematika dasar soalnya nih. Selanjutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Sebenarnya prinsip pesawat sederhana itu ada di tubuh kita sebenarnya ya. Contohnya nih, dalam tuas jenis pertama, pada gerak otot bicep dan tricep untuk memindahkan atau mengangkat, titik tumpu berada pada sendi engsel, titik kuasa berada pada bahu ya, dan titik beban berada di tangan. Itu kalau tuas jenis pertama. Lalu pada tuas jenis kedua, ketika kita jinjit ya kalau istilahnya itu ya jingkek lah ya. Ujung telapak kaki menjadi titik tumpu. Ini ujungnya nih telapak kaki bagi anggota badan jadi titik tumpu.
Lalu kemudian pangkal telapak kaki menjadi titik kuasa yang diberikan. Dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki. Ini contoh tuas jenis kedua. Lalu tuas jenis ketiga, yaitu salah satu contohnya saat melakukan olahraga angkat beban, angkat barbel ya. Telapak tangan kita berfungsi sebagai titik beban, lengan sebagai kuasa, dan siku menjadi titik tumpu ketika kita angkat beban. Ternyata latihan soal bagian 1. Ya, kita simak. Soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beban, lalu dari titik tumpu ke beban berarti namanya lengan beban, ya. Lengan bebannya 2 meter. Dari titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa. Lalu kuasanya ada 100 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah besar berat beban pada batu tersebut. Maka yang ditanyakan adalah ternyata berat beban bendanya, ya. Caranya sama, hanya yang dibedakan adalah yang ditanyakan W-nya, ya. Sama seperti ketika mencari S tadi. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Sebutkan 5 pesawat sederhana yang ada di sekitarmu. Jadi 5 alat pesawat sederhana yang ada di sekitar kalian atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tuas. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi sebutkan dan jelaskan masing-masing. Nah, setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang katrol. Apa sih itu katrol ya? Ya. Definisi konsep katrol ini, katrol merupakan roda yang memiliki sumbu atau tali. Ya, ini ada sumbunya, ini ada talinya. Ya, katrol terbagi menjadi 2, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tetap yaitu katrol yang sumbunya dibuat tetap. Fungsi utama katrol tetap adalah mengubah arah gaya. Ya, fungsinya nih dari ke atas ke bawah ya. Lalu selanjutnya katrol bergerak, yaitu katrol yang menggantung pada tali penarik sehingga beban diikatkan pada sumbu katrol ya. Jadi ingat ada 2 konsepnya, yaitu katrol bergerak dan katrol tetap. Jenis-jenis katrol. Nah, tadi kan ada katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, sekarang ada yang namanya katrol tunggal tetap ya. Apa itu? Yaitu keuntungan mekanik katrol tunggal tetap sama dengan 1 karena jarak lengan kuasa dengan lengan katrol sama, jadi jaraknya sama ya. Jadi nilainya adalah 1 keuntungan mekanisnya. Lalu ada katrol tunggal bergerak, yaitu jarak lengan kuasa menjadi 2 kali jarak lengan beban karena titik tumpu berada di tepi katrol sebelah kanan ya. Jadi ini perbedaan antara katrol tunggal tetap dan katrol tunggal bergerak. Selanjutnya, ini dia rumus katrol tetap, yaitu keuntungan mekanisnya LK dibagi LB, berarti sama nih seperti yang tadi ya, LK dibagi LB, jadi hasilnya 1. Ya, karena apa? Lengan kuasa dengan lengan beban ini sama panjangnya ya. Sedangkan rumus katrol bergerak yaitu LK dibagi LB, tetapi lengan kuasanya ini adalah 2 kali lengan beban ya. Ingat, lengan kuasa ini menjadi 2 kali jarak lengan beban. Jadi 2 LB 2 dikali lengan beban dibagi lengan beban, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya sistem katrol. Sistem katrol ini terdiri atas sejumlah katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tetap digunakan untuk mengubah arah gaya, sedangkan katrol bergerak digunakan untuk meningkatkan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sistem katrol ini didasarkan pada jumlah ruas tali yang menahan beban ke atas. Ya. Nah, baik, itu tadi materi tentang sistem katrol. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang bidang miring.
Nah, dalam definisi konsepnya, bidang miring berupa bidang datar atau papan yang diletakkan miring dan membentuk sudut tertentu terhadap lantai. Bidang miring merupakan suatu permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Manfaat prinsip bidang miring tentunya untuk meringankan beban kerja kita. Contohnya nih, misalnya pada pembuatan jalan yang meliuk-liuk di area pegunungan, hal ini bertujuan untuk meringankan beban yang dilalui oleh kendaraan yang sedang melaju. Coba kalian bandingkan ketika misalkan kalian ke puncak, jalanannya langsung tanpa berbelok-belok tapi langsung lurus saja gitu, naik ke atas. Otomatis beban kendaraan akan lebih berat, ya. Mesin akan bekerja lebih berat lagi. Karena apa? Selalu lurus, ya. Lurus dan tidak berbelok-belok. Jadi lebih boros bensin dan mesin cepat panas. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini ada lagi rumus bidang miring. Keuntungan mekanis pada bidang miring semakin besar jika posisi bidang miring semakin datar atau panjang. Nah, rumusnya Km sama dengan S per H. S itu apa? Panjang bidang miring atau jaraknya bisa ya. Satuannya meter. H ini adalah tinggi bidang miring. Satuannya juga meter ya. Jadi S dibagi H. Kalau tadi di tuas rumus keuntungan mekanis adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Kalau di bidang miring rumusnya S dibagi H. Jangan terbalik ya. Selanjutnya contoh soal. Kita akan bahas contoh soalnya. Sebuah papan sepanjang 4 meter diletakkan pada bidang miring. Jika ketinggiannya 1,5 meter, berapakah besar keuntungan mekanisnya? Jawabannya adalah, nah yang diketahui, S-nya panjangnya 4 meter, lalu tingginya 1,5 meter ya kan? Ya di soal yang ditanyakan keuntungan mekanisnya. Langsung saja masukkan angkanya. Km sama dengan S per H. Maka S-nya adalah 4 meter, hanya adalah 1,5 meter. Maka hasilnya 2,7. Keuntungan mekanis nggak pakai satuan ya. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2,7. Masuk materi yang terakhir yaitu roda bergandar atau berporos. Definisi konsepnya, roda bergandar termasuk salah satu contoh pesawat sederhana jenis roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan ya. Ini kalau misalkan roda bergandar dan roda berporos ini contoh dalam keseharian kita itu ada di sepeda ya, lalu ada di motor dan rata-rata di benda-benda yang bergerak. Selanjutnya rumus keuntungan mekanis untuk roda bergandar. Jadi keuntungan mekanis dari roda bergandar yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari gandar. Km sama dengan R besar dibagi R kecil. R besar itu apa? Jari-jari roda, satuannya meter ya. R kecil itu apa? Jari-jari gandar, satuannya meter juga ya. Jadi kalau tadi di tuas itu Km itu rumusnya LK per LB. Kalau di bidang miring keuntungan mekanis itu rumusnya S dibagi H. Kalau di roda bergandar rumusnya Km sama dengan R besar dibagi dengan R kecil ya. Jadi ingat dan perhatikan di setiap soalnya ya, ditelaah dulu soalnya. Contoh soal. Sebuah roda bergandar diketahui diameter rodanya 1 meter, sedangkan diameter gandarnya 20 cm. Alat itu digunakan untuk mengangkat beban seberat 80 Newton. Tentukan keuntungan mekanik ideal roda bergandar. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis ideal roda bergandarnya. Caranya masih sama, jangan sampai lupa, yaitu diketahui dulu. Di dalam soal diketahui
Jari-jari rodanya 1 meter. Berat bebannya ya di sini 80 Newton. Lalu jari-jari gandarnya adalah 20 cm. Karena satuannya meter, maka 20 cm ini dirubah jadi meter. Jadi 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Penyelesaiannya, rumusnya adalah KM sama dengan R besar dibagi R kecil, ya. R besar, masukkan angkanya. R besar itu 1 meter, R kecil itu adalah 0,2 meter. Maka hasilnya adalah 5. Lalu kalau misalkan kalian bertanya, Pak, itu W-nya berat bebannya nggak dihitung? Ya, tidak dihitung. Jadi ketika kalian melihat soal, lihat yang ditanya dulu. Yang ditanyakan apa? Apakah dia yang ditanyakan tuasnya, ya kan, berat bebannya? Apakah yang ditanyakan kuasanya, atau yang ditanyakan keuntungan mekanisnya? Makanya di sini kalian harus telah satu-satu dulu soalnya, ya. Perhatikan dengan baik. Ya. Selanjutnya, ada latihan soal bagian 2. Perhatikan gambar. Ini ada gambarnya ya. Di sini ada F kuasa, di sini ada S, ya. S itu apa tadi? Panjang. H itu apa? Tinggi. W itu apa? Berat benda. Jika jarak bidang miring 4 meter dan tingginya 2 meter, berapakah besar keuntungan mekanisnya? Ingat, yang ditanyakan apa? Keuntungan mekanis. Yang diketahui apa? Bidang miringnya, S-nya berarti nih 4 meter dan tingginya 2 meter. H-nya nih berarti ya. Silahkan dihitung. Hasilnya berapa keuntungan mekanisnya? Soal kedua, sebuah roda bergandar diketahui diameter roda adalah 3 meter, sedangkan diameter gandarnya 15 cm. Alat itu digunakan untuk mengangkat beban seberat 30 Newton. Pertanyaannya, tentukan keuntungan mekanik ideal roda bergandar. Ingat rumusnya tadi, keuntungan mekanik ideal roda bergandar ya. Dan jangan lupa ini 15 cm-nya dirubah dulu ke meter. Lalu soal terakhir adalah jelaskan perbedaan dari katrol, bidang miring, dan roda bergandar. Oh, ini udah gampang nih, tadi udah disampaikan ya sama Bapak ya di awal ya. Baik, jadi di sini ada 2 latihan soal. Jadi bagian pertama 3 soal, bagian kedua adalah 3 soal. Jadi totalnya seluruhnya adalah 6 soal ya. Silahkan dikerjakan. Baik, cukup sekian belajar IPA kita hari ini dengan materi pesawat sederhana. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dan ada salah dalam penyampaian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.